Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah mendengar pujian yang ada, mengikuti pujian yang ada. Kita sama-sama boleh diberkati. Saya percaya bahwa itu adalah pujian sukacita Natal. Pujiannya semua tentang Natal. Dia lahir untuk kita, dia mati untuk kita, dia bangkit buat kita, dia datang ke dalam dunia buat kita semua. Dan hari ini kita akan masuk dalam pemberitaan renungan Natal kita hari ini. Saya ngambil dari Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Bilang kepada kiri kananmu, katakan kepada dia, hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Bagi kamu, bilang kepada kiri, Yesus lahir buat lu. Tatapin dia, kedip-kedip mata buat dia. Yesus datang buat lu. Nanti bilang, lu juga. Itu sama-sama. Dia datang ke dalam dunia bagi kita. Tema khotbah kita hari ini adalah, hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan. Ditegaskan, Yesus Kristus Tuhan. Yesus adalah namanya, Kristus adalah urapannya, dan Tuhan adalah menegaskan tentang bagaimana kuasanya. Alam semesta yang dijadikan oleh dia telah datang buat kita. Amin Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Lahir di kota Daud. Yang saya bilang kita mengawali tahun ini, dan saya mengulas itu, kota Daud itu adalah kota yang dimana disebut dengan Efrata. Kota yang kecil. Kota itu pernah terjadi berulang kali. Allah memanggil Abraham dan Allah menjanjikan kota itu bagi Abraham. Di situ Abraham mendirikan mezbah. Di situ Abraham naikkan pujian. Di situ Abraham berlutut dan berdoa. Dan janji Tuhan digenapi. Dan hari ini kita memperingati 2000 tahun yang lalu, sebuah peristiwa yang dicatat oleh sejarah. Yesus pernah datang ke dalam dunia. Allah yang pernah datang ke dalam dunia. Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia adalah Allah yang menciptakan kita, yang menjadikan kita, yang menjadikan nenek moyang kita. Dan dia telah menjelma menjadi manusia. Dan Yesus menyampaikan berita itu kepada kita. Nah, hari ini ya saudara yang saya kasihi, ayat ini adalah ayat yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala-gembala. Berita tentang hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Itu ditujukan kepada gembala-gembala. Mereka sedang berada di padang untuk menggembalakan kambing domba. Lalu tiba-tiba dalam tengah malam datang berita itu kepada mereka. Hari ini juga telah lahir bagimu Yesus Kristus di kota Daud. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kenapa harus kepada gembala-gembala? Kenapa tidak kepada suku-suku yang lain, tapi kepada gembala-gembala? Bapak Ibu perhatikan, ternyata saudaraku yang saya kasih, ini adalah gembala-gembala, bukan sembarang gembala-gembala, tapi mereka adalah gembala orang Israel. Saya ulangi, mereka adalah orang Israel. Yang pertama kali berita keselamatan itu disampaikan kepada orang Israel. Nanti hari Minggu baru sampaikan kepada orang Majus. Tapi hari ini saya mau uraikan tentang berita itu disampaikan kepada orang Israel. Amin ya. Maka saudara gak heran pada para gembala ini. Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-11 berkata, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Berita Natal itu yang pertama kali disampaikan adalah sampaikan kepada Israel. Para gembala-gembala yang sedang menggembalakan kambing domba di tanah Israel. Kota Daud disebutkan. Dan itu adalah gambaran tentang apa? Bahwa keselamatan itu datang dari Israel. Saudara. Maka ayat selanjutnya dikatakan Matius pasal ke 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus pun diutus hanya kepada orang Israel. Itu perjalanan pertamanya.
Maka Yesus datang kepada gembala, berita keselamatan itu disampaikan kepada orang-orang Israel, para gembala. Lalu di dalam Yohanes pasal 4 ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, sebenarnya Yesus datang itu pokok utamanya, tujuan utamanya, berita Natal utamanya disampaikan kepada bangsa Yahudi. Kenapa harus orang Yahudi? Karena Abraham dipanggil oleh Tuhan keluar dari sana saudaranya, pergi ke tanah Kanaan. Disitulah Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham. Dan Tuhan bukan hanya mengikat perjanjian dengan Abraham, tapi sampai kepada keturunan Abraham. Tuhan mengikat perjanjian, dan perjanjiannya adalah bahwa lewat mereka ada keselamatan. Amin. Itulah sebabnya saudara, bangsa Yahudi itu umat pilihan Tuhan, bangsa yang spesial. Saya tidak sedang menjadi orang yang anti Yahudi, tidak. Tapi orang Yahudi itu bangsa pilihan, bangsa yang Tuhan pilih dan tetapkan. Namun saudaraku, Rasul Paulus pun mengakui bangsa yang dipilih oleh Tuhan, bangsa yang ditetapkan oleh Tuhan, dan janji berita Natal pertama kali sampaikan kepada mereka. Bahkan Yesus datang ke dalam dunia, dalam pelayanannya, dalam penggembalaannya, Yesus pun, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Mereka yang keluar dari Israel, mereka hilang dari Israel, itu dirangkul kembali, dikumpulkan kembali. Namun Rasul Paulus mengingatkan itu di Roma pasal yang ke-1 sampai ke Roma pasal 11 ayat 36. Bapak Ibu baca di sana, kita akan temukan pilihan Tuhan atas Israel dan kesesatan Israel. Maka kita yang menjadi Israel rohani dicantumkan di situ. Bapak Ibu baca di sana di Roma pasal yang ke-9 ayat ke-1 sampai Roma pasal 11 ayat sampai ayat ke-36 menjelaskan pilihan Tuhan atas Israel. Kenapa Tuhan itu memilih bangsa Israel? Karena Tuhan mengikatkan perjanjian kepada Abraham. Tapi berita Natal itu datang kepada mereka. Tapi Yohanes bilang apa? Umat kepunyanya tidak menerima dia. Mereka bahkan menyalibkan dia. Mereka bahkan menolak dia. Mereka bahkan tidak mengenal dia. Kenapa mereka menolak dia? Kenapa mereka tidak mengenal dia? Karena mereka sudah terkonsep sedemikian rupa bahwa Mesias itu lahirnya dari keturunan raja. Mesias itu harusnya ada di istana raja. Tidak seperti Mesias yang datang berita itu kepada gembala-gembala ini. Mereka tahu Mesias ini lahir dari wong deso, kota Daud yang kecil, Efrata, kota yang tidak dipandang, kota yang tidak menjadi pusat perhatian, tapi kota itu kota yang diabaikan. Namun justru diabaikan oleh manusia. Tuhan pedulikan dengan kota itu. Amin. Pelajarannya minggu lalu saya sudah uraikan kepada kita. Bahkan di Natal, perayaan Natal tanggal 19, saya sudah uraikan kepada kita bahwa Tuhan itu peduli dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang dilupakan, hal-hal yang tidak diingat. Pasti Tuhan ingat. Oleh karena itu kita lakukan bagian kita. Sekecil apapun kita lakukan, Tuhan perhitungkan itu. Bangsa Israel menolak dia karena mereka tidak percaya kepada dia. Maka Rasul Paulus, kita yang adalah orang yang tidak mendapat bagian dalam panggilan itu, orang yang tadinya tidak mendapat bagian dalam berita Natal itu, kita dicangkokkan kembali kepada Israel karena iman kita kepada Yesus. Mereka melakukan itu dengan perbuatan mereka. Bangsa Yahudi, mereka mentaati segala sesuatunya dengan baik. Ketika mereka bertaat, maka mereka menganggap bahwa mereka selamat tanpa iman. Ternyata Rasul Paulus jelaskan, kita yang beriman kepada Yesus, itulah yang disebut dengan hari ini juga Yesus lahir dalam hidupmu. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin saudaraku yang saya kasihi. Itulah sebabnya saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita yang percaya kepada Yesus, karena iman kita diperhitungkan sebagai keturunan Abraham. Orang di luar Yahudi itu bukan keturunan Abraham,
Tapi kita yang percaya kepada Yesus oleh anugerah Tuhan, mereka menolaknya, mereka tersesat, mereka mengabaikan itu, mereka mengabaikan berita Natal itu sampai hari ini. Maka gak heran saudara, di Israel yang percaya Yesus itu cuma hanya berapa persen. Mereka sampai hari ini pun menantikan Mesias itu. Padahal Mesias itu sudah 2000 tahun yang lalu. Bapak Ibu datang kepada mereka, kenapa kamu tidak terima Yesus? Padahal dia datang, Alkitab bilang dia lahir dari kalian. Oh, kalau kalian percaya dia adalah Yesus, ya karena kalian bangsa lain. Kami tahu siapa dia ayahnya, kami tahu siapa dia ibunya, kami tahu masa kecilnya. Lu orang gak tahu. Kalau dia tiba-tiba ngaku sebagai nabi, dia tiba-tiba ngaku sebagai Mesias, siapa bisa percaya? Karena mereka tidak memahaminya, karena mereka tidak mengenalnya. Kita yang mengenalnya karena iman kita. Itulah yang disebut dengan Rasul Paulus, kita diberkati bersama-sama dengan Abraham yang percaya itu. Amin. Amin saudara. Tuhan berjanji dan ikatkan janji dengan Abraham, aku akan memberkati engkau, aku akan menolong engkau, aku akan menyertai engkau, dan aku akan membuat keturunanmu banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Bayangkan saudaraku yang saya, Tuhan begitu jamin terhadap perkataannya terhadap Abraham. Perkataan Tuhan kepada Abraham, perkataan itu juga dialami oleh kita yang percaya kepada Yesus. Amin. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pada zaman itu pekerjaan gembala, kenapa kepada gembala? Karena pada zaman itu pekerjaan gembala adalah pekerjaan yang sangat, saudara, menjadi sentral pada waktu itu. Kenapa pekerjaan menjadi sentral pada waktu itu? Salah satu pekerjaan gembala adalah mereka merawat domba-domba. Mereka memperhatikan domba-domba itu sedemikian rupa. Mereka harus memastikan domba itu sehat. Mereka harus memastikan kalau domba itu tidak cacat. Mereka harus memperhatikan kesehatan domba itu. Bahkan mereka memastikan untuk domba itu layak dipersembahkan untuk korban. Karena bangsa Israel dicatatkan di Imamat pasal yang ke-1 sampai pada Imamat pasal yang ke-17 sampai ayat yang ke-16 menjelaskan kepada kita tentang bagaimana peraturan orang-orang pada zaman itu ketika mereka menghapuskan dosa, melakukan pelanggaran, mereka datang kepada imam, lalu imam itu menilik dan mereka mengaku dosanya. Lalu imam bilang, kamu persembahkan ini, kamu persembahkan ini. Dan salah satu korban persembahan adalah domba. Dan waktu korban persembahan itu dipersembahkan, harus dombanya tidak boleh cacat. Dombanya harus domba yang benar-benar sehat, tubuh, jiwa, dan roh. Mungkin ya, diteliti sedemikian rupa. Berita itu sampai kepada mereka. Lalu pertanyaan kita sekarang adalah, kenapa harus kepada gembala-gembala? Kenapa tidak kepada profesor-profesor? Atau kenapa tidak kepada imam-imam pada waktu itu sebagai orang-orang terkenal? Sebenarnya berita tentang Natal itu juga sebelum malaikat itu disampaikan kepada gembala-gembala, ada berita itu juga akan disampaikan kepada Imam Eli. Ya, Imam Sakaria, bukan Imam Eli, Imam Sakaria. Sampai Imam Sakaria pun masuk kepada ruang untuk mempersembahkan korban. Lalu berita itu sampaikan kepada dia. Dia merasa tidak mungkin, maka dibuat bisu. Itu ya sebab saudara, kalau kita gak percaya kuasa Tuhan, Tuhan kadang-kala buat bisu dulu. Biar lu gak boleh ngomong apa-apa dulu. Daripada lu tidak percaya lalu lu ngomong kemana-mana tentang kuasa Tuhan yang gak benar, bikin bisu dulu. Sampaikan, tapi mereka nggak percaya. Mereka merasa tidak mungkin. Kenapa saudara? Terkungkung kurang lebih 400 tahun tidak ada berita tentang tidak ada Tuhan menampakkan diri, tidak ada suara Tuhan, tidak ada suara kenabian, tidak ada. 400 tahun. Masa kegelapan, masa yang penuh dengan kegelapan. Maka gembala-gembalanya pun sampai takut. Kalau mereka melihat ini, mereka mengatakan bahwa mereka sangat takut, ketakutan. Kenapa? Karena ini pasti ada hukumannya. Ya kan, saudara yang saya kasihi. Nah, kenapa harus gembala-gembala? Kenapa profesi ini yang dipilih? Kenapa profesi bukan yang lain tapi profesi gembala? Saya catat di sini saudaraku yang saya kasihi. Karena gembala adalah suatu contoh yang ideal dalam proses keselamatan. Profesi gembala adalah profesi yang ideal dalam proses keselamatan. Dengan kata lain saudara,
Ketika Tuhan mau sampaikan berita Natal itu kepada gembala-gembala, sebenarnya ada pesan yang Tuhan terkandungkan. Lewat gembala-gembala inilah yang dimana dikatakan keselamatan itu akan diteruskan. Keselamatan itu akan terus dikerjakan. Keselamatan itu akan ditanggungjawabkan kepada gembala-gembala. Maka heran saudara, kenapa saya mengatakan demikian? Kenapa saya bilang begini? Dengan adanya pesan ini disampaikan kepada mereka, hari ini telah lahir bagimu. Berita Natal itu disampaikan pertama kepada profesi sebagai gembala. Dengan pesan ini kepada mereka, maka dengan kata lain Tuhan sedang mendelegasikan suatu tugas, tanggung jawab tentang keselamatan itu diberikan kepada gembala-gembala. Amin. Gak heran saudara. Maka saudara, kenapa saya katakan demikian? Karena Bapak Ibu perhatikan, dalam proses keselamatan Tuhan ketika bangsa Israel dijajah ada di Mesir, mereka dijajah. Dan mereka mengeluh tentang pembebasan mereka. Lalu Tuhan memanggil seorang Musa, adalah seorang gembala, untuk biasa menggembalakan kambing domba mertuanya Jitro. Dia menggembalakan itu, Tuhan memperhatikan Musa, bagaimana dia menggembalakan kambing domba mertuanya, bagaimana dia memperhatikannya, bagaimana dia merawatnya, bagaimana dia menjaganya, bagaimana dia melakukan tugasnya dengan tanggung jawab yang luar biasa. Sebagaimana itu juga Tuhan memanggil Musa, dicatatkan di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-1. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampai ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Nah, ini firman Tuhan datang kepada dia. Lalu ayat ke-10 dan ayat selanjutnya saya bacakan di ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku keluar dari Mesir. Musa tadinya gembala domba, tiba-tiba dia datang, Tuhan menentangkan pada dia dalam api. Ada semak belukarnya, apinya nyala. Lalu dia menyimpang untuk memperhatikan adakah apa di sini. Ketika dia memperhatikan itu, jangan kau dekat. Lepaskan kasutmu, dilepaskan. Dekat suara itu datang kepada dia. Suara, jadi sekarang pergilah, aku mengutus kepada Firaun. Profesinya apa Musa? Seorang gembala. Amin ya Bapak Ibu. Profesi, tanggung jawab itu sedang diberikan kepada gembala. Bukan karena saya seorang gembala maka saya tekankan ini, tidak. Tapi ini profesi yang sedang ditugaskan kepada gembala untuk mereka melanjutkan tugas penyelamatan umat Israel. Gembala, Musa, seorang gembala. Lalu yang kedua, Daud dipilih oleh Tuhan. Profesi Daud apa saudara? Waktu bangsa Israel menghendaki seorang raja, lalu Tuhan mengutus Saul untuk dilantik sebagai raja. Namun Saul tidak berkenan lagi menjadi raja. Lalu Tuhan memanggil Samuel untuk akan mengurapi seorang raja dari keluarga Isai. Datang semua yang punya profesi sebagai tentara, prajurit dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tidak pilih yang prajurit itu. Malah Tuhan pilih Daud yang seorang gembala. Dicatatkan di 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-11 sampai 12. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah urapi dia, sebab inilah dia. Amin. Ada kakak-kakaknya yang punya jabatan prajurit. Ada kakak-kakaknya sering terbiasa terlatih dengan Saul. Tapi Tuhan tidak pakai itu. Tuhan memakai anak yang bungsu, yang tidak diperhitungkan oleh siapa saudara? Papanya sendiri. Profesi sebagai gembala itu sering diabaikan. Orang-orang yang sedang menggembalakan kambing domba waktu berita Natal ini disampaikan, itu orang-orang yang tidak dipandang dalam orang Israel pada zaman itu. Kenapa mereka diabaikan? Mereka tidak diperhitungkan karena mereka tidak ada dalam satu sentral
yang pusat utama dalam struktur untuk keselamatan. Tapi justru itulah Tuhan memperhitungkan. Nah, saudara yang sekalian, itu yang pertama. Yang ketiga adalah Tuhan sendiri yang menyatakan itu. Dalam pelayanannya Yesus memberi contoh bahwa Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus memberikan contoh kepada kita, dia adalah gembala itu. Posisi sebagai gembala itu, sebenarnya berita itu adalah tugasnya adalah didelegasikan itu kepada gembala. Itu sebabnya berita Natal buat ke hari ini telah lahir bagimu. Gambaran tentang apa? Ada satu tugas yang sedang Tuhan sampaikan kepada kita sebagai gembala. Kami sebagai gembala, maka kami akan bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan dan kerohanian. Keselamatan Bapak Ibu itu ada di pundak seorang gembala. Amin, saudara. Itu sebabnya saya ngajak kita bersama-sama. Pelajaran yang kita harus ngambil dari peristiwa ini tentang hari ini telah lahir bagimu. Lalu apa pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita dalam momen Natal ini? Oke, kalau tugas sebagai seorang gembala, Pak Kem sebagai gembala ya sudah selesai. Itu kan bukan tugas kami sebagai anak Tuhan yang mengikut Tuhan. Tugas kami sebagai gembala adalah kami harus melanjutkan tentang keselamatan itu. Proses keselamatan itu sudah ada di pundak kami. Dan kami Bapak Ibu yang ada dalam penggembalaan ini, saya berharap Bapak Ibu terus ada dalam penggembalaan. Karena berita Natalnya disampaikan kepada gembala. Lewat gembala-gembala ini, berita Natal itu disampaikan kepada orang-orang. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan di Lukas pasal yang ke-2 itu, maka akan setelah mereka pergi dan mereka menjumpai, mereka pulang dan mereka memberitakannya. Nah, tugasnya adalah seperti itu. Kami memberitakannya. Kami memberitakan Bapak Ibu terima Tuhan, kita dibaptiskan. Nah, tugas itu ada di kami. Kami merawat Bapak Ibu, kami membina Bapak Ibu, kami membentuk Bapak Ibu, kami mendoakan Bapak Ibu supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Lalu pesannya apa? Buat saya apa? Itu kan buat Pak Kem. Ini tidak buat kami. Apa pesan yang mau Tuhan sampaikan lewat pesan Natal hari ini? Hari ini telah lahir bagimu. Pesannya adalah kita adalah keturunan Abraham, maka kita pun diberkati bersama dengan Abraham. Itu pesan. Hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Ketika Yesus mengatakan hari ini telah lahir bagimu, maka kita adalah diberkati bersama dengan Abraham, karena kita pun keturunan Abraham. Saya singgungkan itu tadi di awal. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, ini yang saya tekanannya di yang kedua. Kenapa Tuhan harus datang kepada gembala-gembala? Salah satu tugas pokok gembala Abraham bahwa kita harus seperti para gembala yang harus selalu jaga-jaga. Bukan saja kami sebagai gembala yang berjaga-jaga, tapi Bapak Ibu sebagai jemaat Tuhan pun kita dianjurkan seperti gembala-gembala ini. Pesan moral ya di Natal buat kita. Pesan Natal buat kita hari ini, inilah yang saya mau sampaikan. Buat kami sebagai gembala, delegasi itu kepada kami. Dan tugas itu, keselamatan itu ada di kami. Dan itu taruh di pundak kami. Buat kita semua umat Tuhan, pesannya adalah kita boleh ambil teladan daripada gembala-gembala. Mereka selalu berjaga-jaga. Ada 3 alasan kenapa kita harus berjaga-jaga. Matius pasal ke-26 ayat 41. Berjaga-jagalah, berdoalah supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ada cobaan-cobaan yang datang terus tiap hari. Ada masalah demi masalah terus datang diperhadapkan kepada kita. Tapi ketika kita terus berjaga-jaga dengan Tuhan, Tuhan memperhatikan kita. Hari ini telah lahir bagimu Allah Immanuel itu ada bersama dengan kita. Bersama dengan siapa? Bersama orang-orang yang berjaga-jaga seperti gembala-gembala. Itu pesan moral. Berjaga-jaga. Yang kedua, kenapa kita harus berjaga-jaga? Karena 1 Petrus pasal ke-5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan dapat mencari orang yang dapat ditelannya. Ada lawan kita, iblis, setiap saat itu keliling untuk menjatuhkan kita, keliling untuk mencelakakan kita, keliling untuk membinasakan kita. Itu sebabnya kita harus berjaga-jaga. Seperti gembala-gembala di padang, yang lain sudah tidur, dia tidak akan tidur. Dia pun tidur pun mungkin seperti
di suam-suam kuku, dia antara tidur dan tidak, dia berjaga-jaga. Kenapa? Atas jiwa kita. Sama saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu mungkin di rumah sudah tidur. Kami pendeta berpikir tentang kehidupan Bapak Ibu. Kami pendeta-pendeta berpikir keras tentang keadaan Bapak Ibu. Kadang-kala kami bangun tengah malam. Tujuan apa? Mungkin Bapak Ibu ada sedikit dalam masalah. Kami bangun, doakan. Sama, bukan saja sebagai gembala, Bapak Ibu pun sama. Kita harus berjaga-jaga. Ada serangan-serangan dari iblis yang mungkin setiap saat untuk menerkam kita, menarik kita mundur dari Tuhan, menarik kita untuk malas beribadah, menarik kita untuk membuat kita seperti orang yang ngapain ibadah live streaming, lebih baik ibadah tatap muka dari live streaming. Apapun ibadahnya, mau tatap muka, mau live streaming, selama kita beriman dan membuka hati buat Tuhan, Tuhan hadir. Natal bagi kita semua. Amin. Yang ketiga, kenapa kita harus berjaga-jaga? Karena Wahyu pasal ketiga ayat ketiga. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Untuk itu kita diingatkan tetap berjaga-jaga. Tuh jaga-jaganya seperti apa? Tetap berjaga-jaga artinya jangan engkau padamkan rohmu, jangan engkau padamkan semangatmu di dalam Tuhan, jangan engkau gara-gara karena ibadahnya online jadi engkau tidak ke gereja, jangan karena gara-gara ibadahnya seperti ini lalu jemaatnya nggak banyak, lalu engkau gara-gara situasi sikon yang ada lalu engkau tidak cari Tuhan. Jaga-jaga. Siapa tahu saudara, lewat ibadah kita lagi live streaming kayak gini, tiba-tiba Tuhan datang, Tuhan perhatikan. Ada yang sedang nonton pegang handphone, diangkat. TV lagi nonton TV live streaming, khotbah di GBI, double seal atau mainten, tiba-tiba Tuhan datang, diangkat. Atau pas Tuhan datang, tiba-tiba datang yang lagi nonton apa? Film Korea. Yang lagi nonton apa? Sinetron. Lagi nonton apa? Berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Karena kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Karena kita tidak tahu. Maka untuk itulah kita mau seperti gembala-gembala ini. Tuhan bilang begini, hari ini juga telah lahir bagimu Yesus Kristus di Tuhan kota Daud. Dia lahir di kota Daud untuk siapa? Untuk kita semua. Untuk kita yang tadinya adalah orang yang membelakangi dia. Untuk kita yang tadinya orang yang berdosa. Untuk kita yang tadinya orang yang sering melukai pasangan kita. Untuk kita yang tadinya sering melakukan berbagai kejahatan-kejahatan yang ada. Karena itu adalah perbuatan dosa. Dia datang menebus kita dari kesia-siaan itu. Dia datang dari menebus kita dari sering-sering ngomel. Dia datang menebus kita dari sering-sering mabuk-mabukan. Dia datang untuk menebus kita supaya apa? Kita hidup. Untuk itu dalam tanggal 25 Desember ini, kalau engkau yang mendengar saya hari ini, Yesus katakan kepada engkau, Yesus lahir buat engkau. Amin. Hari ini juga dia ada di hatimu. Dia lahir di hatimu. Dia lahir di hidupmu, dia lahir di pikiranmu. Supaya apa? Supaya engkau diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita satu hati berdoa buat firman Tuhan yang ada. Kami bersyukur Bapa dan kami berterima kasih buat hari ini. Tuhan begitu baik kepada kami, menolong kami dan memampukan kami. Sehingga kami ada lagi sebagaimana kami ada. Lewat firman yang kami terima hari ini. Biar firman itu menjadi rema bagi kami. Hari ini telah lahir bagi kami Yesus Kristus di kota Daud. Dan itulah yang menjadi rema bagi kami. Kekuatan yang dari Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami. Membawa kami berperan sebagai seorang gembala, membawa kami untuk bersikap seperti seorang gembala, berjaga-jaga terus dalam kehidupan ini, karena kami tahu saatnya akan tiba, Tuhan akan menjumpai kami tetap setia di dalam Engkau. Terima kasih meteraikan firman-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi, besok kita tetap ibadah online, hari Minggu di online. Dan saya berharap Bapak Ibu tetap ngikutin juga ibadah besok. Dan kita ada pengumuman. Ya, buat Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan dalam doa atau hal yang lain, silakan WhatsApp saya. Mana handphone Pak Kem? Ada di deskripsi. Di mana deskripsi itu? Bapak Ibu lihat di itu ada keterangan, ada Ya, ada keterangan di bawahnya. Nanti Bapak Ibu boleh buka dan
temukan nomor handphone dan nomor. Atau Bapak bingung-bingung, daripada bingung-bingung, ketik di Google GBI double C Lato Maintain, atau ketik di Google Kemperta Titi, atau ketik di Google Kem Titi. Nah itu sudah ada semua di situ sudah. Nah itu saja saudara pengumuman. Saya akan melakukan baptisan air juga, dan juga saya akan melakukan pemberkatan nikah di bulan Januari. Buat Bapak Ibu yang mau dilakukan penggebelan, silakan WhatsApp. Kita akhiri ibadah kita satu hati dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Di akhir ibadah ini kami datang kepadamu berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang meluangkan waktu mereka beribadah dalam momen Natal ini. Lewat ibadah ini mereka boleh diberkati. Hari ini kami berita Natal itu kami terima. Yesus datang ke dalam dunia untuk kami, menebus dosa kami, membawa kami kembali hidup berkenan di matamu. Oleh karena itu kami berdoa Bapa, meteraikan firman dalam kehidupan kami. Berkati anak-anakmu semua yang menyaksikan hari ini, seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam kehidupan mereka, pergumulan mereka, rumah tangga mereka, bisnis usaha mereka, diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini, hari Sabtu 25 Desember 2021, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Bapak Ibu, selamat Natal dan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.